Oke, teman-teman, coba saya share screen ya. Tadi udah saya buka karena tadi agak-agak nge-loading ya. Tapi kenapa dia tidak terbuka di sini ya? Oh, ini dia. Oke. Oke. Alhamdulillah tidak ada kendala ya. Walaupun tadi kendalanya ada, tapi sudah teratasi ya. Alinea ketiga itu ya, dan alinea ketiga tersebut ya disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ya. Dan di situ juga ada Pancasila. Artinya kemerdekaan dengan Pancasila itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, artinya juga ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ya itu adalah satu kesatuan. Lalu ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama ditetapkannya Undang-Undang Dasar Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua dari proklamasi. Ya. Nah. Lalu pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita, ya, yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dan bentuk negara Republik Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Ya, masih ada yang ya. Saya lagi admit teman-teman yang masih pada waiting ya. Oke. Masih ada yang nyangkut ya? Kayaknya tadi satu orang ya. Nah, lagi ada yang nyangkut nggak? Ada tadi ya, nyangkut ya? Ada ya? Masih ada yang nyangkut kah di waiting room? Harusnya sih enggak ya. Oke, kalau ada yang nyangkut kasih tahu ya. Kasihan. Lalu selanjutkan. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi ya. Artinya dengan kita menjalankan Pancasila ya, bahwa kita telah menjalankan ya amanah ya yang terdapat pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Nah, itulah ya kenapa Pancasila itu begitu penting ya. Nah, itu adalah hubungan Pancasila dengan kemerdekaan ya. Berarti Pancasila itu adalah isi dari kemerdekaan ya. Apa nih? Oh iya, silakan toilet ya. Jangan lupa di mute ya. Lalu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamentalis, stat fundamental ya. Ini bahasa Belanda ya. Stat fundamental norm itu norma-norma yang menjadi penting ya, norma-norma yang penting fundamental itu ya. Oleh karena itu kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum ya. Peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ya, ketika ada peraturan pemerintah, peraturan daerah ya, tidak boleh melanggar Pancasila ya. Bagaimana melihatnya? Yaitu dia tidak boleh melanggar ketuhanan yang Maha Esa.
jangan sampai ada satu peraturan pemerintah, peraturan daerah ataupun peraturan lainnya dia meniadakan Tuhan. Nah, ini bahaya ya, berarti dia bertentangan dengan Pancasila. Ya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jangan sampai ada peraturan pemerintah, peraturan daerah, ya, dia tidak memanusiakan manusia atau dia tidak berperik manusiaan, ya. Atau ada satu tindakan yang menyebabkan seorang diperlakukan tidak seperti manusia, ya. Nah, berarti dia telah melanggar Pancasila, ya. Berarti dia telah melanggar Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus adil dan beradab, ya. Harus dengan adab, ya. Memperlakukan orang harus dengan adab, ya. Lalu persatuan Indonesia, ya. Artinya, segala peraturan pemerintah, pusat maupun daerah harus mencerminkan persatuan. Ya. Jangan sampai ada satu peraturan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya, yang menyebabkan perpecahan. Nah, ini berarti bertentangan dengan Pancasila. Ya. Berarti peraturan itu bertentangan dengan Pancasila. Itu sila ketiga. Lalu juga pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, ini jangan sampai ada peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak mencerminkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Artinya apa? Dipimpinnya rakyat ini oleh ilmu, hikmah. Ya, hikmah, oleh ilmu. Jadi peraturan itu hanya untuk memuaskan nafsu sebagian golongan ya atau kelompoknya saja. Nah, itu berarti dia melanggar sila keempat ya. Lalu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ada satu peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang menyebabkan adanya ketidakadilan ya sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya perbedaan perlakuan ya. Nah, berarti dia melanggar Pancasila. Sila yang kelima. Lalu Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataan lain dan hukum tidak dapat diubah. Ya. Ini harus berdasarkan pada 5 sila itu ya. Oke. Lalu penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, jadi adanya keterkaitan antara pembukaan dengan batang tubuh ya, dengan batang tubuh. Nah, batang tubuh itu bisa di amandemen ya, batang tubuh pasal-pasal itu bisa diamandemen dengan adanya tambahan-tambahan penjelasan ya. Akan tapi kalau pada pembukaan tidak diperbolehkan karena dia menyangkut hal-hal yang fundamental atau hal yang mendasar. Merubah pembukaan undang-undang dasar itu sama saja membubarkan negara tersebut ya. Oleh karena itulah amandemen itu hanya pada batang tubuh pada bagian pasal-pasal. Yaitu sama nilai sila pertama yaitu pada pasal 28E ayat 1 ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu dijelaskan dalam pasal 28E ya. Nah, dulu itu mungkin nggak ada E ya, tapi hanya pasal 28 ini ada amandemen ya. Lalu pada pasal 29 dan pasal lain ya secara tidak langsung ya. Lalu nilai pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu pada pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F dan 28J dan pasal lain yang secara tidak langsung ya. Lalu nilai sila 3 yaitu Persatuan Indonesia dalam pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 31 sampai dengan ayat 5 dan pasal lain. Lalu nilai sila keempat
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, itu pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19 dan pasal 22C, pasal 22E dan pasal-pasal lain yang tidak secara langsung. Lalu nilai sila kelima pasal 23, ya, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal lainnya. Ya, itulah kaitan antara penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini menjadi tugas teman-teman, ya. Teman-teman harus punya Pancasila, ya, buku itu, ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang di amandemen itu, ya. Saya punya, ya. Nah, itu teman-teman coba, ya, dijelaskan ini, ya. Sini ada 5 poin ini, ya. Jelaskan, ya, bukan hanya seperti ini, dijelaskan satu persatu, ya, teman-teman, ya. Nanti mungkin juga akan saya tulis juga di LMS, ya, mengenai tugasnya ini, mengenai keterkaitan antara Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, jadi Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah satu kesatuan, ya, teman-teman. Dia merupakan ide pokok gagasan, ya, yang menjadi pokok gagasan awalnya itu Pancasila lalu dijabarkan dalam batang tubuh, ya. Nah, antara pokok gagasan dengan batang tubuh ini harus selaras, harus sejalan, ya. Jangan sampai, ya, adanya ketidaklarasan atau adanya penyimpangan antara yang menjadi pokok gagasan dengan batang tubuhnya, ya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Oh ya, mengenai UTS, ya, belum saya input semua, memang belum semuanya saya lihat. Saya baru beberapa teman-teman yang sudah saya saya lihat, ya. Dan mudah-mudahan tidak di kelas ini, ya, saya temukan beberapa kejanggalan, ya. Berapa kejanggalannya, ya, karena dia dengan sistem ketik itu, ya. Kalau diketik itu memang sangat membuka sekali kecurangan-kecurangan, ya, teman-teman, ya. Seperti copy paste, ya. Copy paste dengan cara, ya, dia mengcopy paste gitu saja, ya. Beda dengan tulis tangan. Walaupun sebenarnya ini nggak boleh, ini sebenarnya nggak boleh, ya, melakukan mencontek chat, ya, mencontek dari internet, ya, lalu lalu dia mencontek itu saja, ya. Tapi setidaknya ini tidak separah dengan copy paste, ya, dengan ketik, ya. Karena saya menemukan, ya, itu ada yang melakukan copy paste, ya, itu benar-benar ketahuan, ya, copy paste-nya itu dari sisi tulisan, ya. Ya nggak apa-apa. Jadi dia itu terlihat, ya, dari sisi font hurufnya beda. Nomor 1, nomor 2 itu masing-masing itu fontnya beda-beda dan tipe hurufnya juga beda-beda. Lalu di terakhirnya di nomor 5-nya, ya, itu ada background warna biru, ya. Itu berarti dia ngambil itu kan background warna biru pada tulisan jawabannya itu, ya. Nah, ini sangat terlihat sekali kalau itu melakukan copy paste, ya. Dan lebih parahnya lagi dengan sistem ketik, berarti dia yang nyangkut di kepalanya itu cuma Ctrl C, Ctrl V, ya. Hanya nyangkutnya Ctrl C, Ctrl V saja, gitu kan. Mata kuliahnya dia lupa hal itu, ya. Apa yang dia ini kan lupa jangan-jangan, ya. Kalau ditulis tangan masih mending lah, walaupun ini sebenarnya nggak boleh, ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Masih mending tulis tangan. Dia misalkan dia makan kopas, tapi dia tulis tangan, gitu kan. Setidaknya kan dia masih baca, gitu kan. Dia masih baca, terus dia tuliskan kembali. Itu masih ada yang nyangkut, gitu kan. Itu masih ada yang nyangkut. Walaupun sebenarnya itu tetap aja sebenarnya itu nggak boleh. Yang mencontek itu tidak boleh. Tapi ini parah banget, ya. Ini berarti dia sangat parah, gitu kan. Dia berarti dia melanggar sila pertama tuh, ya, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dia lupa gitu, ya, kalau ada Tuhan, gitu kan.
Nah, lagi ujian kok pas gitu kan. Nah, tapi sebenarnya mudah-mudahan tidak ada di kelas ini ya, di kelas yang lain itu ya. Saya temukan seperti itu ya. Dalam ujian UTS itu kita juga harus menjalankan Pancasila, itu sila yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu ada ya, mengawasi kita. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk nilai. Dan untuk absen yang mungkin ada tadi ada yang di kelas lain ya, ada yang menanyakan, Pak, kok absen saya tiba-tiba saja turun dari tadinya 100% menjadi 85% ya. Nah, itu karena sistem sepertinya ya, sistem. Jadi gini, begitu masuk ke minggu pertemuan ya, pekan pertemuannya masuk, dia langsung dianggap telah menjalankan kuliah. Nah, secara manual saya kan belum menginput kan. Nah, berarti sementara mungkin dia dianggap tidak masuk dulu. Begitu masuk di input namanya ya. Nah, secara otomatis dia akan kembali ke 100% lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Makanya kemarin pas UTS itu kan, pas belum UTS kan langsung 100% semua kan. Tidak ada yang 85% ya. Nah, tapi begitu masuk ke minggu pertama setelah UTS tuh ada yang turun menjadi 85%. Ya itu karena secara sistem dia udah masuk tuh ya, pekannya udah masuk. Tapi secara manualnya belum saya input. Nah, makanya jadi seolah-olah dia nggak kuliah gitu kan. Padahal memang jam kuliahnya belum mulai ya, jam kuliahnya belum mulai gitu. Waktu kuliahnya belum masuk. Makanya jadinya dia seperti turun ya ininya. Padahal memang jadwal kuliahnya belum mulai. Jadi 85%. Nah, begitu saya input ya, akan kembali lagi jadi 100%. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, mengenai absen ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.